Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dio Pratama, dan juga teman saya dan Tisa Sabila. Di sini kami akan mengerjakan podcast, yaitu untuk tugas mata kuliah pembelajaran media sejarah. Ya, di sini kami akan berbincang tentang masalah PKI. Dan coba ceritakan gimana awal mulanya terbentuk PKI itu, dan Jadi dari jawaban saya, terbentuknya PKI itu berawal dari sebuah organisasi bernama Industri Sosial Demokratische Vereniging atau ISDV, dan organisasi ini sendiri didirikan oleh seorang kaum sosialis Hindia Belanda yang bernama Henk Sneevliet pada tahun 1914. Sneevliet memiliki visi untuk menanamkan paham Marxisme Komunisme terhadap perjuangan nasional Indonesia. Paham komunisme sendiri itu berasal dari Uni Soviet yang pada saat itu terjadi sebuah revolusi yang bernama Bolshevik pada tanggal 7 November 1917. Pemberontakan pun terjadi antara kaum buruh dan para pasukan Tsar Nicholas II. Jadi PKI itu berawal dari organisasi bernama Industri Sosial Demokratif Vereniging atau ISDF yang didirikan oleh kaum Hindia Belanda. Ya, dan jadi tokoh-tokoh PKI itu ada Musso, Amir Syarifuddin, D.N. Adit, Abdul Latif Handringgat, Alim Prayogo Darsono, Utomo Ramelan, Misbah Sameun, dan Henk Sneevliet itu tersendiri. Dan juga gimana awal pemberontakan PKI gimana awal pemberontakan kronologis PKI di Madiun itu, dan jadi setelah penandatanganan perjanjian Denville pada tahun 1948, hasil kesepakatan perundingan Denville tersebut dianggap menguntungkan posisi Belanda. Sebaliknya, Indonesia menjadi pihak yang dirugikan dengan semakin sempit wilayah yang dimiliki. Banyak unit bersenjata dari Partai Republik kembali dari zona konflik. Hal ini memberikan beberapa keyakinan sayap kanan Indonesia bahwa mereka akan mampu menandingi PKI secara militer. Unit gerilya dan milisi di bawah pengaruh PKI diperintahkan untuk membubarkan diri. Di Madiun, kelompok militer PKI menolak untuk pergi bersama dengan pelucutan senjata para anggota yang dibunuh pada bulan September tahun yang sama. Pembunuhan itu memicu pemberontakan kekerasan. Hal ini memberikan alasan untuk menekan PKI. Hal ini diklaim oleh sumber-sumber militer bahwa PKI telah mengumumkan proklamasi Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September dengan menyebut Musso sebagai presiden dan Amir Syarifuddin sebagai perdana menterinya. Pada saat yang sama, PKI mengecam pemberontakan dan meminta tenang. Pada 30 September, itu Madiun diambil alih oleh TNI dari Divisi Siliwangi. Ribuan kader partai terbunuh dan 36.000 dipenjara. Di antara beberapa pemimpin yang dieksekusi termasuk Musso, yang dibunuh pada tanggal 31 Oktober saat tertangkap di Desa Nitan, Kecamatan Sumorejo, Ponorogo. Diduga ketika Musso mencoba melarikan diri dari penjara. Jadi dari pemberontakan PKI Madiun itu adalah Amir yang dibantu oleh Musso untuk merencanakan strategi di mana mereka untuk membunuh atau menculik para tokoh. Ya. Dan juga berarti Musso itu sebelumnya ditangkap atau ditemukan dulu, lalu memberontaknya juga ditembak mati, sedangkan Amir dan para tokoh komunis lainnya ia ditangkap dan dijatuhin hukuman mati. Baik, jadi untuk PKI itu ada nggak PKI itu jadi maksudnya itu ada nggak peran PKI itu di dalam bidang politik? Dia itu kan termasuk partai juga, Partai Komunis Indonesia. Ada nggak, Dan? Tentu saja ada, karena Partai
Komunis Indonesia merupakan salah satu partai politik revolusioner Indonesia yang memiliki peran penting dalam perjuangan pergerakan nasional Indonesia. Dalam perjalanannya, PKI memanfaatkan ajaran Nasakom, sehingga berhasil mendapatkan tempat dalam konstelasi politik Indonesia. Strategi ini juga meyakinkan Presiden Soekarno bahwa PKI merupakan partai pendukung utama kebijakan pemerintah. Pada 1960, Soekarno melancarkan slogan Nasakom yang merupakan singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Dengan demikian, peranan PKI sebagai mitra dalam politik Soekarno dilembagakan. PKI membalasnya dengan menanggapi konsep Nasakom secara positif dan melihatnya sebagai sebuah front bersatu yang multi kelas dan multi golongan. Begitu kita. Jadi Soekarno itu mendukung sayap kiri untuk mengeluarkan undang darurat pada tahun 1960, dan juga Soekarno mencetuskan sebuah slogan bernama Nasakom yang berarti nasionalisme, agama, dan komunisme. Dan begitu peran PKI sebagai mitra politik pun dilembagai oleh Soekarno. Dan juga apakah benar ya, Dan, karena Soekarno ini kan berada di pihak PKI. Jadi apakah iya Soekarno itu berada dalam pihak PKI pada pemilu tahun 1955? Kalau dari jawaban saya itu ya, karena dapat saya buktikan dari sikapnya yang meluncurkan slogan Nasakom, singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme, yang mana dari slogan tersebut membuat posisi PKI di bidang politik semakin kuat. Dan dengan diluncurkannya slogan itu, membuat mitra junior dalam pemerintahan Soekarno resmi dilembagakan, dan PKI pun menyambut baik hal itu. Dan kemudian ada pula sikap Soekarno yang terlihat berpihak pada PKI, yaitu ketika militer berusaha menghalangi diselenggarakannya Kongres PKI. Namun Kongres ini berlangsung sesuai dengan jadwal dan Presiden Soekarno sendiri memberi angin pada komunis dalam sambutannya. Kemudian ada lagi yaitu ketika pemimpin PKI sempat ditangkap oleh militer, tetapi kemudian dibebaskan atas perintah dari Soekarno. Jadi gitu. Jadi karena Soekarno itu mendukung PKI dan juga dia membuat slogan nama Nasakom. Nah, dan untuk pertanyaan terakhir nih, Dan, mengapa Soekarno itu menolak untuk membubarkan PKI dan juga apa alasannya, Dan? Dari alasan yang telah saya baca dari berbagai sumber, yaitu alasannya adalah apabila PKI dibubarkan, maka akan merusak konsep Nasakom yang telah dibuatnya. Soekarno sendiri bukan komunis, akan tetapi mendukung PKI karena terkait gagasan Nasakom. Nasakom yang digagas Bung Karno adalah campuran dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Melalui Nasakom, Bung Karno bukan hanya ingin mendamaikan dan mempersatukan Indonesia, tetapi juga dunia. Pernah ada upaya dari Bung Karno membubarkan PKI, tetapi akan membuat partai baru yang juga berhaluan komunis. Cerita ini beredar tidak lama setelah peristiwa Gerakan September 30 atau Gestapo. Sekian dari jawaban saya. Jadi pas rencana dalam pesanan 30 SPKI gagal, dan juga Soekarno meyakinkan bahwa PKI itu tidak berusaha meyakinkan untuk bahwa PKI itu tidak terlibat dalam sebagai partai dalam kejadian tersebut, melainkan adanya jumlah tokoh PKI yang bertindak di luar kendali. Waktu itu Soekarno pun tidak bersedia untuk membubarkan PKI. Kendati demikian, banyak pihak yang menuntut bertanggung jawab atas kejadian G30 SPKI itu. Dan juga setelah Soeharto mengambil alih kepemimpinannya, dia membubarkan PKI dan menghabiskan 32 tahun kepemimpinannya untuk memusnahkan PKI serta semua berkaitan dengan PKI. Baik, Dan, jadi segitu yang mungkin yang kita bahas tentang awal mula terbentuk PKI itu. Dan juga mungkin berakhir juga podcast kita ini, dan juga apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.